Halo Sobat Otomen, jumpa lagi, salam sehat dari saya. Nah, hari ini saya lagi mampir ke sebuah tempat pengurusan dokumen kendaraan. Kalau masih ingat, mungkin dulu pernah ada nama Biro Jasa, terus teringatnya hal-hal yang buruk. Dokumennya hilang, uangnya dibawa kabur, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mampir di sebuah biro jasa modern di daerah Cakung, namanya Mutiara Jasa. Bersama saya sudah ada Pak Tamrin. Pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, beliau ini pemilik dari... Saya Pak Tamrin, selaku pemilik Mutiara Jasa. Wah, baik-baik. Nah, sebelumnya saya sudah konfirmasi ke Regiden Korlantas, bertanya mengenai biro jasa itu di pengurusan dokumen kendaraan masih boleh nggak sih? Ternyata masyarakat masih membutuhkan, dan dari Korlantas Polri itu tidak masalah, jadi legal Pak. Iya. Nah, saya mau minta update dari Pak Tamrin. Sekarang ini kayak apa sih biro jasa dan ngapain aja Pak? Baik, saya jelaskan ya. Untuk biro jasa memang sering dikatakan sebagai calo selama ini ya. Jadi biro jasa itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Nah, seperti punya kami ini kita izin lengkap ya dari A sampai Z ada dan sudah didaftarkan di Polda Metro Jaya. Resmi ya? Resmi. Sebelum kita menjalankan ini sudah dimintakan. Nah, jadi di dalam Polda Metro Jaya, Samsat yang berhubungan dengan pengurusan dokumen kita tidak dipersulit. Oh, oke. Nah, dan kita di sana juga sudah meninggalkan dokumen-dokumen jaminan seperti SYUP, NPWP, TDP dan lain-lain ya. Di saat ada masalah kita harus bertanggung jawab. Ya. Nah, lain dengan yang tidak resmi ya. Banyak memang orang menawarkan untuk jasa pengurusan dokumen, ngurus ini, ngurus itu ya. Mereka itu belum tentu punya izin. Oke. Nah, itu salah satunya. Selain pelayanan kepada perseorangan Pak ya, mungkin tadi saya lihat juga ada berkaitan dengan leasing mobil baru juga. Terima ya Pak ya? Terima. Jadi kami selain melayani masyarakat umum, juga melayani perusahaan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Seperti BCA Finance. Nih saya barusan dikasih lihat nih. Nah, itu sudah sekitar 3 tahun kami bekerja sama dengan BCA Finance. Dan juga perusahaan-perusahaan rental. Salah satunya adalah Asaren. Oh, Asaren ya. Nah, kita juga sudah megang udah beberapa tahun. Nah, untuk mengurus kendaraan-kendaraan yang disewakan. Dan satu lagi Oto Multi Arta. Kami juga sudah bekerja sama beberapa tahun. Juga pengurusannya kendaraan rental. Nah, juga banyak juga perusahaan-perusahaan lain kerjasama dengan kami. Salah satu ya perusahaan importir United Tractor yang berada di Cakung untuk pengurusan dokumen kendaraan baru. Nah, dan masih banyak lagi seperti Yamaha, United ada memakai jasa kami untuk mengurus kendaraan baru. Ya, jadi seperti itu. Selain kendaraan bekas, kendaraan baru juga ya? Juga. Di handle sama Mutiara Jasa. Nah, untuk mungkin yang lebih banyak bersentuhan ke masyarakat ya, itu kendaraan bekas Pak. Jadi misalnya beli mobil atau motor bekas, sebenarnya dokumen apa aja sih yang harus kita punya dari transaksi itu Pak? Pasti BPKB. BPKB, pasti STNK. STNK. Faktur perlu nggak sih? Faktur sebetulnya itu tidak perlu untuk dalam pengurusan. Nah, faktur itu hanya untuk transaksi jual beli dan diperlukan untuk leasing. Jadi setiap leasing waktu saat pencairan pembiayaan tanpa faktur mereka tidak mau. Tidak mau? Ya. Kalau mobil build up sama CKD beda. Kalau CKD hanya faktur, NIK. Kalau untuk mobil build up, si pihak leasing ini harus ada form A. Formulir A. Ada sertifikatnya di situ ya, ya? Kalau nggak ada mereka juga nggak mau, ditolak. Biasanya begitu Pak. Oke. Nah, untuk perpanjangan, misalnya balik nama gitu ya? Kalau untuk perpanjangan biasanya tuh yang dokumen yang diperlukan ya STNK asli, KTP asli, BPKB asli. Tapi umumnya sekarang masyarakat kan sudah banyak mengurus sendiri, banyak gerai-gerai, ya mobil-mobil keliling. Tapi ada case-case tertentu mereka memakai jasa
kami seperti balik nama. Balik nama ya? Ya, Karena mutasi repot itu sangat repot Repot, ya. dan bisa 3 kali 4 kali bolak-balik ke Samsat, nggak Oke. bisa langsung. Ya, ya. Kalau perpanjang di gerai ada, di mall ada, mobil keliling ada. Ya. Nah, itu aja kira-kira seperti itu. Nah, ini saya ada pertanyaan yang paling sering ditanyain. Mungkin setengah gelap ini namanya. Nembak KTP, Pak. Bener nggak sih ada? Ataupun kalau ada mungkin nggak disarankan atau gimana? Kalau nembak KTP itu sebetulnya itu tidak bisa itu. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tidak bisa, Jadi ya? diharuskan balik nama. Jadi begini, masyarakat kendalanya begini. Kenapa mereka selalu minta nembak KTP atau nembak PT? Ya. Mereka umumnya beli kendaraan, boleh katakan mobil second ini 90% kredit atau leasing. Oh, kredit. Nah, pada saat mereka mengajukan ke pihak leasing, BPKB ini dipegang sama pihak leasing, Pak. Ya, betul. Nah, di saat pada kita mau balik nama, itu syarat utamanya harus ada BPKB BPKB. asli. Itu mutlak. Kedua, cek fisik. Cek fisik. Nah, yang lain bisa, misalnya STNK nggak ada, hilang, bisa. Ya, Kak. Itu syarat mutlak, BPKB asli sama cek fisik kendaraan. Nah, jadi BPKB aslinya nggak ada ini, wajib diurus sama pihak leasing. Oh, Nah, oke. biasa masyarakatnya pusing, bolak-balik. Nah, jadi sekarang nggak bisa, wajib balik nama. Nah, itu. Tapi kalau dari melayani leasing sendiri itu bisa dikerjakan ya? Oh, Artinya resmi lewat leasing gitu. Dari yang kredit gitu mau memperpanjang misalkan ke BCA, Bisa. Pak Tamrin bisa ya? Bisa. Jadi mereka kan nanti mengeluarkan BPKB-nya. Tapi setelah selesai BPKB-nya, saya yang tanggung jawab. Jadi harus kembalikan ke BCA. Iya, iya. Nah, itu. Pak, kalau mutasi gambarannya tuh kayak apa sih sama biaya kira-kira ya? Mutasi, Misalnya dari Jakarta ke Jakarta, Jakarta keluar daerah. jadi mutasi ini ada 2 kategori ya. Ada 2 jenis. Kalau di Samsat istilahnya ada mutasi luar daerah. Oh, mutasi atau luar daerah. mutasi antar Samsat. Oke. Mutasi antar Samsat begini, antar Samsat misalnya dari Jakarta ke Ciledug. Jadi plat B ini Samsatnya ada 15. Wah, Ya, banyak ya? jadi saya hafal untuk Jawa Barat ada 4 ya. Jawa Barat itu ada 4, yaitu Samsat Kota Bekasi, Samsat Kabupaten Bekasi Cikarang, Oh, Samsat Kota Depok, ya. dan Samsat Kabupaten Depok yaitu Cinere 4. Oh, Itu Jawa Barat. ya. Nah, untuk DKI ada 5. Iya, Samsat Jakarta Timur, Utara, Barat, Pusat, Selatan. Untuk Banten ada 6. Jadi totalnya ada 15, yaitu Iya. Samsat Ciputat, Ciledug, Balaraja, Serpong, Cikokol, ditambah satu lagi yang terbaru Samsat Kelapa II. Pemakaran dari Samsat, Serpong, dan Cikokol. Total ada 15. Nah, orang suka bingung. Iya. B ini ada 15, jadi masyarakat ini Saya suka juga bingung, Pak. suka nggak jelas. Makanya kalau ada masyarakat, ada customer tanya, telepon ke kantor menanyakan kami, Pak, biaya BBM berapa ya? Saya mau BBM kendaraan saya. Kita selalu tanya, dari mana ke mana dulu? Ya. Kalau misalnya dia Jakarta, mau Jakarta Timur ke Barat, Barat ke Selatan, itu namanya BBN. Oh, BBN. BBN. Kalau misalnya dia bilang, saya B-nya Ciledug, mau pindah ke Jakarta Timur, itu namanya mutasi antar Samsat. Oh, Antar Samsat. Masyarakat suka bingung. itu cabut berkas dong? Cabut berkas itu. Oh, cabut Nah, berkas. kenapa? Masyarakat suka tanya, Pak, ini kan sama-sama plat B. Saya bilang betul. Nah, kenapa plat B? Karena ke 15 wilayah ini, BPKB-nya dikeluarkan Polda Metro Jaya. Untuk pemasukan pajaknya masing-masing Bapeda. Iya. Jawa Barat ya Jawa Barat, Banten ya Banten, DKI DKI. Jadi masing-masing punya kepentingan tersendiri. Jadi misalnya nih dari Cikokol mau pindah ke Jakarta, mau Jakarta mana aja, itu selesaikan dulu masalah di Cikokol, yaitu pajaknya, biaya mutasinya ada PNBP mutasi 250.000, itu seluruh Indonesia sama, Sama ya? harus bayar. BPKB baru? BPKB baru 375 375. untuk kendaraan roda 4. Iya, iya. Kalau untuk roda 2, 225 ada di buku itu yang tadi yang saya kasihkan di situ ada. Cabut berkas berapa? biayanya? Cabut berkas. Ya. Cabut berkas itu untuk umumnya kalau Jakarta itu di loket 650.000. 650.000. 650.000. Iya, iya. Tadi yang Pak Tamrin bilang selesaikan dulu pajak dan lain-lain. Saya ada yang bertanya kemarin.
mau memindahkan satu mobil dari Cinere Iya. ke Jakarta Timur. Iya. Itu harus bayar pajak lagi, Pak? Ya, jadi begini, Padahal pajaknya belum habis. habis, ya betul. Wah. Banyak yang tanya seperti ini, bagus pertanyaannya. Kadang-kadang mereka komplain saya juga, Pak, ini kemarin saya cabut pajaknya masih setahun kok, bawa ke Jakarta bayar lagi. Nah, saya jelaskan, itu namanya kantongnya beda-beda seperti saya jelaskan tadi. Oh. Itu Jabar, itu Banten kan, Ya. Cinere kan Jabar, Ya. ini kan DKI. Ya. Jadi di Jabar ini mau mati, mau hidup, Ya. begitu masuk ke wilayah yang baru ini, Ya. dihitung dari awal 1 tahun penuh. Wow. Nah, jadi Nggak ada diskon, Pak ya? tidak ada diskon. Jadi sering saya sarankan. Jadi kadang-kadang masyarakat suruh saya mutasi, Pak, jangan mutasi dulu ya. Kenapa? Sayang Pak, pajak Bapak ini masih ada 11 bulan. Tunggu nanti, menjelang mau habis 1 bulan. Jadi Bapak nggak 2 kali rugi. Sana bayar, sini bayar. Iya, iya. Nah, ada satu lagi saya mau ceritakan nih, biar masuk ke ini juga. Yang saya bingung, Palembang, plat BG. Wah, kenapa tuh? Seluruh Indonesia cuma plat BG doang. Iya. Itu kalau kita cabut mutasi, mati 1 hari, harus bayar pajak penuh 1 tahun. Itu aneh betul-betul. Oh. Nah, itu buat masukan. Ya, kita juga bingung. Jadi masyarakat juga bingung. Jadi kadang-kadang mereka mau mau mutasi, cuma lewat 1 hari. Saya bilang, Pak, lebih baik Bapak bayar pajak dulu. Kenapa saya mau mutasi? Kalau Bapak mau mutasi, saya jelaskan dulu. Ini Bapak 3 juta nih pajaknya di Palembang, bayar penuh. Penuh pajak 3 juta. Plus biaya proses. Nanti masuk Jakarta lagi bayar 3 juta pajak plus BPN. Begitu ya. Kalau gitu bayar pajak dulu deh. Jadi kita harus memahami. Kita nggak asal cari jasa di sini. Kita harus membantu masyarakat supaya ngerti. Oh ini begini. Tidak rugi lah Pak gitu. Iya. Gitu seperti yang tadi itu, yang Cinere itu. Nah, sebelum saya lupa nih tadi penjelasan Pak Tamrin bahwa di Biro Jasa sekarang ini kita nggak keluar uang dulu untuk bayar ya. Kalau Melainkan ditalangin dulu nih, benar nggak Pak? Betul. Kalau di Mutiara Jasa, SOP kami ya semuanya tidak diminta NDP, kecuali tanpa BPKB. Ada kecualinya tanpa BPKB. Iya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang tidak ada BPKB, itu SOP kami kita minta down payment 50%. Down payment 50%. Nah, kalau misalnya ada BPKB seperti ini, mau mengurus apapun nih, kan ada BPKB seperti ini, bawa ke sini ada BPKB asli. Dia mau ngurus mutasi, mau apa, itu terserah kembali ke customer kami. Mau bayar dulu, mau apa, terserah. Mau selesai, mau apa, terserah. Tapi kalau tanpa BPKB, selalu kami minta down payment 50%. Nah, itu. Karena ini tidak ada jaminan bagi kami. Nah, gitu. Kalau ada ini kita tidak. Nah, maka dari itu kami dari hari ke hari bisa bertambah customer, begitu. Karena kita menjamin, jadi si pelanggan atau customer tidak khawatir uangnya hilang, dokumennya hilang, ya kan? Nah, selama ini kan banyak masyarakat mengurus dokumen tertipu ya itu Pak. Uangnya dikasih, down payment-nya dikasih. Suratnya juga nggak jelas kapan selesai. Nah, itu. Baik. Sekarang nih saya tanya nih, justru yang pajaknya telat di STNK. Nah, ini aturannya gimana nih? Bayar pajak telat. Tadi saya lihat juga beberapa daerah juga justru lebih gede ya ininya ya. Dendanya, soal dendanya gimana? Jadi soal dendanya itu kebijakan masing-masing provinsi ya. Dulu Jakarta 2%, boleh katakan semua sama ya. 2%. Seluruh Indonesia sama, termasuk dasar pengenaan pajak yang kemarin tim Bapak nanya itu ya. Dulu itu harus sama semua, seluruh Indonesia sama, 1,5. Itu peraturan dari Departemen Dalam Negeri, saya ada bukunya itu di situ. Nah, semua sama, tidak boleh ya pajak, ya dan BBN juga tidak boleh, harus ikutin pusat. Termasuk denda. Nah, sekarang ini sejak otonomi daerah, teman-teman. Jadi masing-masing punya kebijakan. Tapi dia ada istilahnya kayak harga obat lah, harga tertinggi dan harga terendah. Dia nggak boleh. Nah, jadi tertinggi yaitu 2% DKI. DKI 2%? Iya. Jawa Barat? Jawa Barat 1,75. Oh, 1,75 ya. Kalau untuk Banten 1,5.
Oh, oke. Nah, Paling kalau rendah di mana? paling rendah ya itu Banten, nggak ada. Semua 1,5 kebanyakan luar kota. Oh, 1,5 ya. Nggak boleh di bawah itu, nggak ada. Paling tinggi Nah, DKI. kecuali ya? plat kuning, bro. Plat kuning ini dapat kompensasi lebih murah pajaknya. Oke. Nah itu. Nah, tapi ada di sini ya, misalnya kalau kita lihat ini ada TGK, tunggakan ya. Ya, Itu gimana maksudnya? tunggakan begini. Kalau di DKI itu yang berjalan, tapi kalau di Jawa Barat itu jadi satu ya? Ya, jadi satu. Jadi untuk masalah telat membayar pajak kendaraan, biasa di atas 1 tahun. Kalau di Jakarta istilahnya itu harus bayar SKP dulu. Tunggakan yang ngomong kasarnya ya. SKP. Nah, ini SKP ini contoh nih, ya. SKP ini atau surat ketetapan pajak. Ya. Jadi kalau di Jakarta, kalau dia mati 2 tahun, dia harus selesaikan tunggakan ini atau SKP ini di loket yang berbeda. Oh, oke. Di loket berbeda, setelah selesaikan ini, lalu dia pendaftaran lagi perpanjang tahun berikutnya lampirkan ini. Ini seluruh Indonesia cuma Jakarta. Seperti Jakarta ini. aja yang begini. Yang ada ini, SKP. Ya. Nah, ini nomor ini. Nah, kalau di wilayah Jawa Barat, lain lagi. Nah, Jawa Barat SKP dia nggak menerbitkan SKP, dia langsung di sini Pak. Misalnya mati pajak 2 tahun, 1 tahun 1,9, dia langsung 3,8. Tapi di sini ada tulisan TGK, Pak. TGK ya, ada tunggakan berarti ya? Ya, ada tunggakan. Kode TGK ya, Betul. TGK ini. Nah, ada TGK. Nah, seperti Bapak tadi tanya sama saya, kenapa kok pajaknya kok mahal? 1,9 jadi hampir 4 juta, pasti ada TGK-nya itu. Ya 2 tahun. Ada TGK yang terkandung di dalamnya ya. Nah. Jadi harus dilihat dulu. Oke, kita beralih ke nomor pilihan. Nopil. Ramai ini ada nopil ganjil genap. Pak. Ya nopil ganjil genap nih. Aduh, basah apa nggak nih? Oke, ganjil genap nih, bro. Bisa pilih nggak? Ganjil genap bisa pilih. Bisa pilih ya, bisa pilih, dong, bisa pilih. Terus Ya. ada biaya? Biaya Boleh cerita boleh nggak apa-apa. biayanya sih sebetulnya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dari sananya tidak ada ya. Nggak ada istilahnya apa PNBP lah ya. PNBP ya? Nggak ada. Nggak Untuk ada, ganjil genap nggak ada Oke, PNBP. yaudah, Nggak ada oke. PNBP. Nggak ada. Kalau nopil? Nopil ada yang PNBP, ada yang enggak. Nah, untuk nopil ini agak saya bilang agak gimana ya, agak lucu ya untuk menentukan yang 4 digit. 4 digit dengan huruf belakang? Bukan, 4 digit nopil. Jadi yang selama ini yang orang awam itu mengartinya nomor pilihan 1 angka atau 1 digit, atau 2 angka 2 digit, 3 angka 3 digit. Nah, jadi sejak keluarkan peraturan ini waktu itu zamannya Pak Tito ya, yang kena PNBP dulu kan nggak ada PNBP. Betul. 1 angka, 2 angka, 3 angka, tidak ada PNBP. Jadi harganya ya harga dari Regiden. Nah, sejak diterbitkan peraturan ini, jadi ada. Jadi 1 angka, 2 angka, 3 angka sudah ada. Blank ya. Nah, itu yang ada PNBP, ada bukti bayarnya kita setor. Jadi harus bayar ke BRI ya? BNI atau BRI, Bank Pemerintah. Tapi ada di DKI ini ada sekitar 100 lebih nopol yang harus bayar PNBP juga. Itu namanya nomor cantik. Kalau mau listnya nanti saya tunjukkan, saya ada listnya. Kayak apa itu? Jadi gini, saya nggak tahu ini dari mana dia mengambilnya, selalu tuh misalnya 1111, 2222. 777, 888. Nah, tapi ada juga bukan itu 99. Nah, banyak. Jadi ada juga 18888 juga nomor cantik. Nah, itu kena 5 juta. Itu juga ada PNBP. Ada listnya. Tapi kalau di luar listnya itu nggak ada. Nah, seperti Bro tanya tadi barusan ini, itu saya mesti lihat listnya, masuk listnya nggak? Kalau di listnya nggak ada PNBP. Jadi 1551 dengan 1515. Ya, mesti lihat listnya. Yang PNBP kayaknya 1551 deh. Coba, Mungkin dia bisa biasanya dibaca kali ya? Bukan, biasa dia di angka kawin di tengah. 188 1 ada. Nanti listnya ada. Mudah nggak ngurusnya, Bro? Kalau nopil? Tidak, mobil baru tidak, gampang ya? Gampang. Sudah ada loket tersendiri, tidak ada masalah ya? Tidak ada. Yang penting kita bayar PNBP-nya dulu, baru diproses. Oke. Nah, Bro, ini soal kendaraan baru ya. Kalau kita beli mobil baru mungkin yang agak harganya lumayan gitu ya. Itu biasanya dikasih pinjem nomor sementara ya? Itu namanya plat sementara. Plat sementara ya? Begini,
untuk plat sementara diberikan hanya untuk mobil pribadi. Oke. Nah, belakangan ini banyak customer saya beli mobil baru, mungkin suratnya telat, pandemi ini kan agak lama ya. Pandemi ya. Mobil angkutan mau jalan, minta surat jalan sementara atau plat sementara. Biasa itu dikasih plat 2, surat 1. Iya. Itu berlakunya 1 bulan. Oh, 1 bulan aja ya? 1 bulan dari dealer. Tapi untuk mobil angkutan tidak bisa, hanya buat pribadi aja. Iya, iya. Resmi dari kepolisian ya? Resmi dari Oke, kepolisian. oke. Sekarang saya mau tanya soal blokir. Nah, blokir ini dari mana aja sih blokir itu terjadi? Oh ya, memang selama ini banyak masyarakat atau pengguna jasa saya nanya blokir. Tiba-tiba dia mau bayar pajak, blokir. Blokir. Nah, blokir tuh kadang-kadang bisa dilihat dengan aplikasi dari Samsat, ada Polda Metro Jaya ya, Info oke. PKB Iya. atau Orang Merdeka, ada yang tidak bisa dilihat. Tergantung dia blokir apa dulu. Kenapa nggak bisa dilihat tuh? Nggak semua data masuk Jadi situ? ada kasus-kasus tertentu tidak boleh dipublik. Oh, oke. Siap. Blokirnya itu. Nah, yang bisa dilihat seperti misalnya blokir adlay. Biasa keluar Blokir dia. adlay. Keluar Blokir ya adlay. di situ ya, di Ya, aplikasi blokir ya. adlay. Tapi blokir adlay itu kita hanya bisa lihat blokir adlay. Blokir adlay itu kadang-kadang satu mobil bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan pernah 12 kali. 12 Tergantung kali. pelanggarannya. Karena kan pakai kamera. Iya, Kalau dia tiap hari melanggar situ pakai handphone, ya kena kan? Kena kan? Iya, Itu iya. blokir adlay bisa lihat. Iya. Ada lagi blokir jual beli. Oh, jual beli. Blokir jual beli juga bisa dilihat. Jual beli artinya misalnya saya punya kendaraan nih, saya mau jual. Saya mau beli lagi supaya saya nggak kena progresif kedua. Iya. Atau saya nggak mau ribet lah nanti kalau Iya. ada masalah apa. Iya. Itu blokir jual beli. Oh, itu diblokir dari pemiliknya? Diblokir, ya. Itu pasti diblokir nggak mungkin bisa dibuka lagi ya? Blokir udah nggak bisa dibuka. Oh, oke, Harus bisa. balik Karena nama. udah dijual kan? Sudah pasti. dijual. Nah, jadi ada yang begitu. Walaupun dia nggak beli kendaraan, dia nggak bermasalah. Soalnya begini, soal data kendaraan, kalau kita nggak blokir, walaupun kamu jual ke si A 10 tahun, 20 tahun, dia nggak balik nama, data kita masih di situ. Begitu ada kasus apa, Ya, pihak kriminal dan kepolisian, lain-lain kriminal gitu ya. apa, mereka pasti pertama kali cari yang data ada di database. Iya, Samsat. iya. Wah, Itu. ini bahaya teman-teman. Jadi harus blokir. Harus hati-hati. Harus kalau misalnya jual mobil harus diblokir, ya kan? Mau pakai biro jasa boleh, murah kok, nggak besar biaya. Mau jalan sendiri juga bisa. Itu gampang. Ada satu lagi blokir yang tidak bisa tahu, yang seperti bro tanya barusan. Iya. Nah, blokir polisi itu banyak. Itu biasanya itu kalau blokir polisi itu juga tidak semua bisa diceritakan. Jadi banyak lah. Iya, Ada blokir Gonogini dan lain-lain. Oh, iya. Ada. Iya. Jadi ada satu loket yang bisa dijelaskan. Iya. Nah, nggak bisa semua orang dikasih tahu. Iya, iya. Itu. Nah, ini untuk buka blokir misalnya etle 12 kali. Itu bayarnya per kali dendanya itu? Per pelanggaran. Jadi untuk blokir mahal adlay ini kan sudah ada ketentuan. Ya. Ketentuan resmi. Jadi bayar dulu dendanya ke BRI. Baru bisa dibuka. Ya. Jadi kalau selama tidak dibayar, tidak dibuka, di lock semua. Nggak bisa bayar pajak. Mau bayar pajak juga nggak bisa, mau mutasi juga nggak bisa. Misalkan kayak tadi dibilang 12 kali itu. Berarti kalau 500.000 itu harus bayar 6 juta? Iya, 6 juta. Nanti dikeluarkan. Buktinya ada. Itu kan ada buktinya. Semua ada buktinya, nanti bisa dilihat. Kalau misalnya kita sanksi, kita nggak yakin, mana sih saya melanggar 12 kali. Itu jelas. Nanti dari Gakum di print. Di print tanggal berapa, jam berapa, di mana kejadiannya. Iya, Lokasinya di mana. Itu. Iya. Nah, maka itu teman-teman kalau beli mobil second, Iya. saya sarankan. Apalagi yang pedagang bisa nangis bombay seperti ini. Oh. Mana ada mobil untung 12 juta. Iya. Nah, sekarang showroom-showroom ini kebanyakan sebelum transaksi mereka minta kami cek. Tolong cek dong, ini bersih nggak, maksudnya gitu loh. Iya. Ceknya cukup dengan ngasih Data kita bisa aja, cek, SNK data aja, gitu ya? kopi SNK atau Kopi nomor polisi SNK, kita ya. bisa bantu ngecek. Oke, Bantu pihak pedagang, Iya, masyarakat. Iya. Ya kalau udah jual, uang sudah serah terima susah. Nggak mungkin mau tanggung jawab. Itu. Iya. Pak Tamrin, kemarin juga viral ya. Itu ada satu mobil, pajaknya di sini di DKI Jakarta itu 3 juta. Pas dia mutasi ke Jawa Barat itu jadi 6 juta. Ini kenapa bisa ya begitu ya? Oh, baik. Ini di sini juga ada 2 kasus. Belum lama ini juga yang punya
seorang dokter, dia beli Mercy juga, sama mungkin kasusnya ya. Jadi dia ini koleksi Mercy. Jadi sekarang dia rumahnya sudah di Bekasi. Jadi dia pindah. Jadi setelah jadi pajak Bekasi Jawa Barat plat B, itu bedanya hampir 1 kali lipat. Wow, 100% ya? Iya, Lebih mahal 100%. Nah, posisinya sudah jadi. Jadi mereka komplain. Oh, udah jadi STNK? Udah jadi STNK. Notisnya udah dibayar? Ya, itu pun kita juga baru tahu saat itu. Oh. Jadi di Jawa Barat ternyata mereka sudah merevisi NJKB-nya. NJKB itu yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Jadi pajak dihitung berdasarkan nilainya. Jadi bukan nilai pasaran. Jadi kadang-kadang masyarakat suka salah tafsir. Mobil ini 500 juta. Tapi NJKB yang ditetapkan provinsi yang bersangkutan belum tentu 500 juta. Bisa lebih rendah? Bisa lebih rendah, bisa lebih mahal. Seperti kayak dulu Kia Carnival itu, orang pada ketipu kan. Mobil nggak laku kan. Mobil kan nggak laku 60-80 juta, di harganya masih puluhan juta. Oh, itu belum direvisi? Memang dia nggak direvisi. Kalau revisi kan habis pajaknya. Jadi makanya susah. Jangan patokan dari harga pasaran untuk pajak. Jadi NJKB, nah kasus seperti ini mereka komplain nih seorang dokter. Saya sampai menyediakan armada. Bapak kalau nggak yakin, saya antar Bapak ke Samsat yang bersangkutan. Kami sudah tanya. Polisi juga menjawabkan anggota yang di situ melayani, ini NJKB memang segitu. Komputer pun kita diunjukin. Karena yang menentukan bukan kami, bukan Samsat yang di Bekasi, yaitu Polda Jabar. Nah kami tanya, Jakarta kok bisa beda sekian? Nah, itu NJKB Jakarta yang menentukan Provinsi DKI, bukan kami yang menentukan. Nah itu kami tidak bisa apa-apa. Nah itu. Ya, tapi kalau misalnya belum dicetak notis dan jadi SNK, boleh nggak kita mengajukan banding? Itu kemana ya? Banding sih nggak bisa, paling pembatalan. Oh, pembatalan. Pembatalan tidak jadi masuk ke situ karena pajaknya mahal sekali. Oh iya. Nah ini juga agak viral, banyak yang menanyakan Jadi ini bisa juga kenapa bisa sampai sebanyak gitu bedanya, sampai 1 kali lipat itu. Kalau beda misalnya ya 20%, 30% wajar lah ya. Nah, itu sejak pandemi inilah. Jadi kacau ini pajaknya. Oh, nah, teman-teman kalau ada punya pengalaman seperti itu boleh tuh nanti di komen ya. Tadi lanjutin kayak Kia Carnival itu kenapa? Nah, kayak Kia Carnival. Seperti Kia Carnival, orang kan beli kan, Kia Carnival kan pernah jatuh harganya kan. Harganya jatuh. Nah, jadi kan murah kan, orang pada beli kan. Nah, orang pikir kan BBM-nya murah. Iya, turun pajak, ikut pajak mau ikut turun kan. Misalnya di pasaran itu cuma 80 juta, waktu itu pernah orang komplain ke sini, 60-80. Itu di situ harga mobilnya NJKB-nya masih mahal. Masih mahal banget. Masih ratusan. Ratusan mobilnya. Padahal mobilnya cuma 60 juta, itu masih 100 juta lebih. Jadi perbedaan antara harga pasaran di showroom dengan NJKB yang di buku dari masing-masing provinsi beda, sangat beda. Jadi kadang-kadang orang nanya saya, kita nggak bisa, kita mesti lihat buka buku, kita ada buku NJKB tiap tahun keluar kok tadi masing-masing. Tapi kalau sudah terbayar nggak bisa cancel ya? Nggak bisa. Nggak bisa cancel. Kecuali masih bentuk notis. Mau batal nggak bisa. Saya nggak jadi masuk Jawa Barat lah. Saya mau balik lagi ke Jakarta. Nah, boleh itu kembali ke Jakarta. Ada ya case kayak gitu ya? Banyak. Banyak kembali ke Jadi Jakarta. Jadi kalau mau mutasi pindah-pindah pikir-pikir ya. Nah, intinya makanya kita juga dapat pengalaman kayak seperti ini. Customer datang kalau mobil premium, kita cek dulu. Dan setelah jadi notis, misal beda sekian, kita konfirmasi dulu. Semacam kayak progresif juga. Nah, progresif ini jadi masalah juga. Nah, ini terakhir ya. Nah, kita progresif nih. Progresif ini banyak masalah, bukan di biro jasa aja, di penjualan otomotif juga pusing sekali dengan masalah progresif gitu. Gimana ininya masalahnya? Nah, masalahnya progresif. Progresif tuh maksimal berapa kepemilikan sih? Tidak ada batasnya. Oh, nggak ada batasnya ya? Nah, jadi untuk menentukan progresif ini juga masing-masing wilayah punya kebijakan. Nah, kalau di Jakarta ini kelipatannya 0,5%. 0,5% untuk kendaraan kedua ya? Kedua. Kendaraan ketiga? Nah, ketiga tambah lagi seterusnya. Sampai ke 17. Oh, 17 ya? Ya, untuk sekarang. Iya. Kalau dulu kebijakan lama,
sampai 4. Kalau 5 udah sama, 6, 7, 8, 9 udah sama. Kelipatannya 0,5%. Itu kalau pribadi, kalau PT? PT tidak ada. PT Progresif, nggak ada ya? non progresif. Plat kuning, PT seperti Mikrolet, Metro Mini, taksi non progresif. Baik, 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 baik. Nah, teman-teman, seru banget nih. Mungkin ada yang belum terakomodasi, nanti kita lanjut lagi ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Tamrin dan Mutiara Jasa. Nanti bisa lihat alamatnya di sini ya dan nomor kontaknya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Salam sehat ya. Ya, salam sehat juga. Terima kasih atas kunjungannya.